Dan pelajaran di pagi hari ini dengan membahas fikih tentang i'tikaf, dan insyaallah kita akan selesaikan fikih i'tikaf di pertemuan yang ketiga ini. Kita akan membaca yang pertama tentang mustahabbat, hal-hal yang dianjurkan ketika i'tikaf. Wa ma yubahu lil mu'takif, dan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Yang pertama adalah apa yang dianjurkan bagi orang yang i'tikaf. Wal i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Penulis mengatakan bahwa i'tikaf adalah ibadah. I'tikaf adalah ibadah di mana yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi, di mana seorang hamba menyendiri dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kegiatan i'tikaf yang dilakukan adalah banyak bermunajat dengan Allah, menyendiri dengan Allah, sehingga semakin banyak fokus dengan kegiatan ibadah individual, makin berkualitas. Wa yaqta'u al-ala'iqa amma siwa. Dan orang yang i'tikaf itu memutus keterkaitan dengan selain Allah, baik secara fisik maupun menggunakan media telekomunikasi. Makanya ketika i'tikaf sangat ditekankan, sebaiknya yang HP seperti ini jangan diaktifkan. Kalaupun aktif, yang sifatnya sangat mendesak, doruri, atau komunikasi dengan keluarga yang sifatnya urgent. Sehingga dia banyak bermunajat, sekali lagi melakukan ibadah secara fardi, secara individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayustahabbu lil mu'takif, karena itu dianjurkan bagi orang yang i'tikaf ayatafarragha lil ibadah, untuk memfokuskan dirinya melakukan ibadah, sehingga dia mencurahkan waktunya, menghabiskan waktunya hanya untuk ibadah, memperbanyak salat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bertaubat kepada Allah, mengingat dosa-dosanya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya allati tuqarribuhu ilallah, yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Masya Allah, ini adalah puncak ujian sabar. Sehingga di situ ada ujian kesabaran bagi orang yang i'tikaf. Karena orang yang i'tikaf, dia harus banyak berdiam dan tidak banyak melakukan apapun selain fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ berisi ujian kesabaran. Banyak bagi muslim yang dia nggak sanggup untuk melakukan seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang nggak ngobrol itu nggak betah. Bete ya. Kemudian malas, dia bosan. Sehingga dia cari kawan, dia cari suasana yang baru. Jangankan seperti ini di masjid, kadang seperti ini di rumah saja kita tidak kuat. Akhirnya yang dilakukan adalah nonton YouTube. Kalau nggak begitu, nge-game. Kalau nggak gitu, sepedaan atau aktivitas yang lainnya. Makanya kemarin sempat kita bandingkan dengan kondisi orang kafir. Jelas ibadah ini, yang satu adalah ibadah yang disyariatkan, yang satu ibadah yang sangat tidak disyariatkan, bahkan ibadah kesyirikan. Namun kondisi orang kafir yang mereka i'tikaf di depan berhalanya, mereka bisa jadi sangat serius melakukannya, sehingga nggak bergerak dengan satu posisi tertentu, ya. Seperti orang yang senam yoga, atau ketika dia semedi, itu dia diam di satu posisi tertentu sambil merem, gitu kan? Bahkan bisa jadi dia juga puasa, dan bisa jadi dia melakukan seperti itu dengan segala bentuk membatasi dirinya, tapi mereka sanggup melakukannya. Dan kita sebagai muslim, di mana kita melakukan seperti ini dalam rangka untuk beribadah kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diiringi dengan kesabaran, maka orang itu tidak akan betah. Orang tidak akan betah. Makanya i'tikaf itu
latihan sabar, ujian sabar yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan sebagai puncak kegiatan para hamba di akhir Ramadan agar mereka semakin fokus. Sehingga jamaah, kalau kita perhatikan seperti ini, maka orang itu bisa maksimal ketika i'tikaf pada saat dia yaqta'ul alaik ma'amma siwa, memutus segala hubungan dengan selainnya. Maka tolong untuk urusan dunia diletakkan dulu, ditaruh dulu. Ada tawaran apapun, mohon maaf Pak, ini sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, saya mau fokus i'tikaf. Diletakkan dulu itu urusan dunia. Dia taruh urusan dunia. Karena dia mau fokus untuk beribadah. Kalau bisa sampai seperti itu, insya Allah akan lebih maksimal. Berbeda halnya kalau orang ketika i'tikaf tapi sangkut paut urusan dunia masih banyak. Urusan dengan ini belum selesai, urusan dengan ini belum selesai, ini belum selesai. Bahkan dia masih membuka urusan yang baru. Order ini belum kelar, order ini belum selesai, bahkan dia masih menerima order yang baru. Dia tidak akan bisa fokus. Ya. Makanya atur waktu dengan baik jamaah, terutama bagi Anda yang memiliki banyak urusan dunia, para pebisnis, para pengusaha. Ketika Anda berurusan dengan orang lain dalam dunia bisnis, barangkali di 10 terakhir Ramadan itu mulai sedikit dibatasi. Sampaikan kepada klien, mohon maaf, order terakhir kami layani di tanggal 20 Ramadan. Atau ketika Anda mau berkomunikasi dalam urusan bisnis, kami layani di tanggal 20 Ramadan maksimal. Sehingga dia letakkan urusan dunia sementara. Saya mau fokus untuk beribadah. Kalau bisa seperti itu, insya Allah i'tikafnya maksimal. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ma yubahu lil mu'takif. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf. Yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjid lima la budda min. Diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf untuk keluar dari masjid dalam rangka menyelesaikan urusan yang la budda minhu, yang harus dia lakukan. Dalam rangka untuk menunaikan hajat yang harus dia tunaikan. Misalnya apa Pak? Buang air. Yang lain cari makan, yang lain minum, dan hajat yang la budda minhu, yang harus dia lakukan. Kal khuruji lil akli wasyurb, seperti keluar untuk makan minum. Ya, meskipun kalau sekarang ketika Anda i'tikaf di masjid yang sudah ada panitianya, tidak perlu melakukan seperti ini. Walhamdulillah, itu fasilitas yang bagus. Cuman bayar kan gitu ya. Kan bayar. Ya tidak apa-apa. Karena kita menggunakan layanan mereka. Sehingga kalau disuruh bayar, ya kita bayar. Dan tidak perlu merasa pelit dengan mengeluarkan modal untuk ibadah. Sebagaimana orang haji dan umroh, mereka harus bayar. Nah, keluar dalam rangka cari makan, cari minum. Ya. Idza lam yakun lahu may yuhdiruhuma. Jika tidak ada orang yang yuhdiruhuma, yang bisa menghadirkan makanan dan minuman, yang bisa membawakan makanan dan minuman. Termasuk juga al-khuruj li qada'il hajah, keluar dalam rangka untuk buang hajat. Ya. Atau wudu ketika hadas, dan termasuk mandi ketika junub. Orang seperti ini diperbolehkan untuk keluar. Nah, karena itulah i'tikaf dia diperbolehkan untuk meninggalkan tempat i'tikafnya untuk kondisi yang sifatnya doruriyatul ins. Doruriyatul insi artinya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau tidak, orang yang bisa sakit atau bisa jadi mengarah kepada kematian. Maka dia boleh keluar meninggalkan tempat iktikafnya untuk kepentingan seperti itu. Baik. Nah, sekarang untuk mandi ya. Untuk mandi, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan rincian. Bolehkah orang yang iktikaf itu sering mandi? Karena kan kita punya kebiasaan mandi itu minimal 2 kali ya.
bagi masyarakat kita, pagi dan sore. Nah, orang iktikaf boleh nggak mandi dia? Sering mandi. Ya. Beliau memberikan rincian. Yang pertama, untuk mandi junub. Ini harus, karena orang yang junub dia tidak boleh berdiam diri di masjid, sehingga harus segera diselesaikan junubnya. Makanya dulu para sahabat ketika junub, mereka segera membersihkan diri, ya, agar kemudian bisa tetap menetap di masjid. Yang kedua, ya, junubnya iktikaf. Kok bisa Pak orang iktikaf kok junub? Ya mungkin saja, misalnya mimpi basah, ya, maka dia dalam kondisi junub harus segera mandi. Yang kedua, mandi untuk mendinginkan badan, ya. Misalnya suasananya panas atau dia kehausan, terus dia ke kamar mandi. Padahal itu bukan waktunya mandi, siang hari mandi, nanti sore mandi lagi. Nah, mandi yang seperti ini tidak diperbolehkan, karena jadinya dia terlalu sering keluar dari masjid untuk mandi. Yang ketiga adalah mandi dalam rangka untuk membersihkan badan. Nah, yang seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga kalau tidak terlalu butuh, sebaiknya tidak perlu dilakukan. Sehingga Anda misalnya merasa di tempat ini masjidnya dingin, adem, alhamdulillah, nggak keringetan, ya. Kemudian Anda juga tidak banyak melakukan aktivitas. Lalu Anda merasa kayaknya hari ini tidak perlu mandi. Boleh saja nggak mandi. Ya. Maksud saya, kalau emang nggak perlu mandi, ya tidak harus memaksakan diri untuk mandi, sehingga tetap diam di tempat iktikafnya dan tidak mandi. Baik. Ini rincian terkait hukum mandi bagi orang yang iktikaf, agar tidak terlalu sering bolak-balik ke kamar mandi. Padahal kalau orang itu ke kamar mandi, maka statusnya telah meninggalkan tempat iktikafnya, karena kamar mandi itu bukan bagian dari masjid. Wa yubahu lahu at-tahaddus, boleh untuk ngobrol, boleh untuk berbincang ilan nas, dengan orang lain, fima yufid, dalam hal yang bermanfaat. Wassu'alu an ahwalihim, bertanya tentang kabar mereka, ya. Atau obrolan yang ringan, untuk obrolan yang ringan. Wa ammat tahaddutsu fima la yufid, adapun obrolan yang tidak ada manfaatnya, wa fima la darurata fihi, dan tidak mendesak, fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf. Obrolan yang semacam ini bertentangan dengan tujuan dasar iktikaf. Ya. Makanya iktikaf kok berkerumun, ngumpul sama teman-temannya. Oh, ini teman lama, kumpul semuanya. Akhirnya buat forum, ya. Forum ngobrol malam sampai jam 2 baru tidur, ya. Ayo iktikafin hada. Ini iktikaf cap opo gitu ya. Iktikaf macam apa yang semacam ini, ya. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Karena iktikaf seperti ini yunafi maqsudal iktikaf, itu bertentangan dengan tujuan dasar iktikaf. Wa ma syuri'a min ajlihi, dan tujuan kenapa disyariatkan iktikaf, yaitu dalam rangka agar mengajarkan hamba untuk at-tafarruq bil ibadati ilallah, fokus beribadah dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iktikaf kalau isinya cuma ngobrol, WA-an, malah ngegame di masjid, kenapa? Internet gratis. Ini jelas iktikaf yang sangat tidak berkualitas. Nah, makanya kami ingatkan, ya, tujuan iktikaf bisa jadi tidak didapatkan oleh seseorang ketika dia iktikafnya nggak fokus. Ada sebagian orang yang iktikaf yang dicari itu cuman kenyamanan. Maksudnya gimana, Pak? Dia iktikaf di masjid A, wah panas, makanannya nggak enak, pindah lagi ke masjid B, aduh kurang dingin ini, menunya kurang asik, pindah ke masjid C, wah ini lumayan, cuacanya adem atau AC-nya bagus, cuman makanannya harus bayar mahal misalnya.
pindah ke masjid D, pindah lagi ke masjid ini. Masya Allah ya, kafling jadinya ya, iktikaf keliling dari masjid ke masjid yang lain. Anda itu nyari apa ini ya? Anda nyari apa? Sing digoleki nek ora nggon turu sing kepenak panganan. Masya Allah. Jadinya iktikafnya menjadi sangat tidak berkualitas yang seperti itu. Sehingga kalau sudah ketemu masjid yang adem, dingin, panganannya enak, gratis, wah, tidak mau pindah dia. Tapi hunting dulu dari masjid ke masjid. Baik, bukan seperti itu tujuan iktikaf. Bahkan kita sarankan kalau Anda iktikaf, cari masjid yang sepi. Masjid yang di situ nggak ada TPA, biar Anda tidak terganggu. Atau masjid yang di situ nggak ada teman-teman Anda, biar nggak ngobrol. Masjid yang mungkin cukup jauh dari rumah, biar nggak ada yang kenal dengan kita. Karena kalau ada yang kenal, ya tadi membuka obrolan, akhirnya nggak fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa yubahu lahu ayyazurahu ba'da ahlihi wa aqaribihi wa ayyatahaddatha ilaihi sa'atan min zamanin wal khuruju min mu'takifihi li tawdi'ihim. Dan diperbolehkan orang yang iktikaf itu dikunjungi. Boleh dikunjungi. Mohon dicatat ya, bukan mengunjungi, dikunjungi. Dibolehkan bagi orang yang iktikaf untuk dikunjungi oleh keluarganya atau kerabatnya, ya. Anaknya datang misalnya, atau istrinya datang. Kemudian ngobrol dengan mereka sa'atan minaz zaman, ya, beberapa waktu. Kemudian keluar dari tempat iktikafnya untuk mengantarkan mereka ketika mau pulang. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Safiyah bintu Huyai, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifa." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf. Fa ataitu lailan, lalu aku mendatangi beliau di waktu malam. Fa haddatstuhu, kemudian aku ngobrol dengan beliau. Tsumma qumtu, dan itu malam hari ya. Itu malam hari. Tsumma qumtu fanqalabtu, kemudian saya bangkit beranjak untuk pulang. Faqama ma'i liyaqlibani. Kemudian Nabi SAW mengiringiku, mengantarkanku untuk pulang. Dan makna liyaqlibani ay yarudduni ila baiti, untuk mengantarkanku sampai ke rumah. Ya. Dan rumah Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha itu memang masih berada di sekitar Masjid Nabawi. Namun Nabi SAW melalui pintu yang lain sehingga harus muter. Nah, kemudian beliau ketemu Usaid bin Khudair gitu ya. Dan satu sahabat yang lain, sahabat Ansor. Kemudian mereka bersegera. Lalu Nabi SAW meminta kepada mereka, ala rislikuma, nggak usah buru-buru, ya, santai saja. Innaha Safiyah, sesungguhnya ini adalah Safiyah. Kemudian dua sahabat tadi mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yajri majrad dam ibnu Adam. Sesungguhnya setan itu mengalir di pembuluh darah manusia. Dan aku khawatir setan membisikkan sesuatu kepada kalian yang tidak aku suka. Ya, maksudnya adalah bisa jadi muncul dugaan-dugaan yang nggak benar. Ini kok Rasulullah SAW malam-malam gandeng cewek sama siapa itu? Ya. Makanya mereka kemudian merasa sungkan, terus lari. Karena Nabi SAW minta, tenang, ini Safiyah, istri saya. Dan kalian tidak perlu bingung seperti ini, nggak perlu gusar. Lalu mereka mengucapkan Subhanallah ya Rasulullah, untuk menandakan kami tidak melakukan itu ya Rasulullah. Maha suci Allah. Ya Rasulullah, nggak layak bagi kami untuk punya dugaan-dugaan seperti itu kepada Anda. Kemudian Nabi SAW menyampaikan,
setan itu mengalir di pembuluh darah manusia. Bisa jadi kadang kemudian disematkan dugaan seperti itu dalam hati seorang hamba. Ya. Dan kan kadang kita juga seperti itu ya. Misalnya melihat ada orang yang kayaknya kok ada gelagat dia mau berbuat maksiat. Ya. Akhirnya sudah langsung muncul dugaan yang kemana-mana. Dan itu pengaruh dari setan yang membisikkan hati kita agar kita punya suudzon dengan orang lain. Baik. Kemudian ini hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang iktikaf. Lalu orang yang iktikaf diperbolehkan untuk makan dalam masjid, minum dalam masjid, tidur. Dia boleh melakukan seperti itu. Termasuk juga berwudu di dalam masjid jika memungkinkan. Ya, dan alhamdulillah rata-rata tempat wudu di tempat kita gandeng dengan masjid. Kemudian diperbolehkan pula untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya mubah jika dia merasa capek dengan ibadah. Dan walhamdulillah kita dikasih oleh Rasulullah SAW berbagai macam panduan ibadah dengan aneka ragam. Keragamannya cukup banyak. Ada yang bentuknya sholat. Bosan sholat, ganti baca Quran. Capek baca Quran, ganti zikir. Capek zikir, ganti baca buku agama. Capek baca buku agama, ganti mendengarkan tausiah. Anda bawa HP, bawa headset, dengerin ceramah. Mungkin Anda akan merasa capek, nanti ganti yang lain. Sehingga berganti dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Dimatikan mesin. Kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Itulah yang kita lakukan pada saat kita iktikaf. Sehingga kalau Anda capek di sini, Anda bisa beralih ke sini, bisa beralih ke sini. Dan itu membiasakan kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi waktu-waktu kita. Capek ini ganti ini, bosan di sini ganti ini, bosan ini ganti ini. Coba andaikan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti tiap hari kita ibadah. Tiap saat kita ibadah. Setelah ini ibadah, besok kemudian nyambung ibadah ini, terus ibadah terus. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, saya kalau melihat Imam Fulan, si A itu, gurunya, beliau itu sudah nggak ada waktu lagi untuk nambah ibadah. Karena semua waktunya full ibadah. Pagi ibadah, jam ini ibadah. Sampai dikatakan oleh murid-muridnya, andaikan malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, lalu malaikat itu menawarkan, silahkan kamu melakukan tambahan ibadah. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Karena semuanya ibadah isinya. Masya Allah, kalau bisa seperti itu luar biasa. Itulah manusia yang waktunya nggak ada yang putus dari ibadah. Sehingga kalaupun dia itu putus dari ibadah, sifatnya hanya untuk hajatun nas alladzi la budda minhu, untuk menunaikan hajat manusia yang harus diselesaikan. Contohnya buang hajat tadi, buang air besar maupun buang air kecil. Makanya Nabi SAW begitu beliau keluar toilet, beliau membaca apa? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Dan para ulama mengatakan latar belakang kenapa Nabi SAW mengucapkan ghufranaka begitu keluar toilet, padahal kan di toilet beliau tidak bermaksiat. Kenapa minta ampun? Karena Nabi SAW memutus ibadah beliau, zikir beliau di saat beliau masuk ke dalam toilet. Selama rentang berada dalam toilet, disitulah beliau putus untuk bermunajat dengan Allah, beliau putus untuk berzikir kepada Allah, beliau putus untuk beribadah kepada Allah. Sehingga begitu beliau keluar, beliau mengucapkan, ampunanmu ya Allah, karena sempat putus ketaatan yang aku lakukan kepadamu. Masya Allah. Orang kalau bisa seperti ini,
Berarti waktunya semuanya full untuk ibadah. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu berlatih ya, aneka ragam ibadah itu, agar bisa kita lakukan secara selang-seling. Salat walhamdulillah kita sudah bisa. Zikir kita sudah bisa. Baca Quran mungkin ada di antara kita yang belum bisa baca. Pak, saya kalau suruh baca Quran tidak bisa. Bisanya Iqra. Ya, berarti Anda harus serius agar bisa baca Quran. Kemudian baca buku, alhamdulillah kita bisa. Tapi bagi sebagian orang tidak senang dia. Saya baca buku itu kalau baru dapat 1 halaman sudah merem. Ya. Berarti Anda perlu berlatih untuk sabar membaca buku, biar bisa mengisi waktu ibadah dalam bentuk baca buku. Tidak bisa baca buku dalam waktu yang lama, ganti mendengarkan murattal, mendengarkan kajian. Sehingga kita ketika menambah jenis-jenis ibadah yang bisa kita lakukan ini, ritme itu akan berulang kita lakukan dalam waktu ketika kita i'tikaf, mengisi waktu-waktu luang kita. Tayyib. Walil mu'takifi ayyakula wa yashrab wa yanamu fil masjid ma'al muhafadhati ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Bagi orang yang i'tikaf boleh untuk makan, minum, tidur dalam masjid. Namun dengan syarat dia harus jaga kebersihan masjid dan dia jaga agar tidak dikotori oleh makanan dan minuman kita. Baik. Pak, kalau ada masjid yang nggak boleh dipakai tidur, banyak kan masjid yang ditulisi dilarang tidur dalam masjid. Ya. Kemudian nggak boleh makan pula di dalam masjid. Terus gimana itu? Apakah ini tidak menyalahi sunnah? Jawabannya yaitu haknya takmir. Kalau tidak boleh Anda jangan memaksa. Karena di sini masjid boleh dipakai makan minum, bukan masjid wajib boleh dipakai makan minum. Itu dua hal yang berbeda. Karena pada asalnya masjid itu untuk ibadah. Sementara makan minum itu sifatnya diperbolehkan untuk dilakukan di situ. Tidur sifatnya diperbolehkan untuk dilakukan di situ. Cuman dia bukan bagian dari fungsi masjid didirikan. Fungsinya untuk ibadah. Ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas prinsip takwa. Yang di situ untuk mengagungkan nama Allah. Ya. Itulah tujuan utama masjid dibangun. Sementara tidur, makan, minum itu kegiatan manusia yang diperbolehkan untuk dilakukan di masjid. Nah, kalau takmir melarangnya, berarti kebolehan itu jadi tidak berlaku. Sehingga kalau takmir melarangnya, ya Anda jangan maksa diri. Ada sebagian orang yang nggak terima kalau masjid itu ditutup, nggak boleh dipakai tidur. Di zaman Nabi SAW masjid dipakai tidur, ini kok nggak boleh ditutup? Lah terus kenapa, Pak? Nah, ini berarti menyalahi sunnah Nabi SAW. Bukan begitu. Nabi SAW mengizinkan masjidnya dipakai tidur. Masjid beliau digunakan untuk tidur. Boleh. Tapi itu bukan tujuan utama masjid dibangun. Masjid dibangun untuk tempat zikir kepada Allah. Sehingga kalau takmir melarang, yaitu kembali kepada haknya takmir. Anda tidak perlu memaksakan. Karena itu kalau mau tidur, silahkan tidur di tempat yang disediakan. Misalnya di serambi. Makan di serambi. Ya. Agar mungkin bisa jadi takmir menjaga masjidnya agar tidak kemudian kotor, sehingga dia maksimalkan dengan cara nggak boleh tidur, nggak boleh makan minum di situ. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan mubtilatul i'tikaf. Pembatal i'tikaf. I'tikaf batal karena beberapa perbuatan berikut. Yang pertama, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid tanpa kebutuhan. Ya, secara sengaja. Wa in qalla, meskipun cuma sebentar, waqtal khuruj ketika keluar. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak masuk rumah kecuali karena ada hajat. Mau buang hajat, ya.
idza kana mu'takifan, ketika beliau i'tikaf. Padahal rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat sekali, mepet dengan masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak masuk rumah. Wali annal khuruja yafutul muksa fil mu'takif, dan keluar itu akan mengganggu diamnya orang yang i'tikaf. Padahal itu bagian dari rukun i'tikaf, yaitu berdiam diri, al-muksu, berdiam diri. Sehingga kalau dia keluar, maka ya sudah, i'tikafnya bisa batal. Yang kedua, al-jima', hubungan badan, walau kana dzalika lailan, meskipun dilakukan di malam hari atau dilakukan di luar masjid. Karena Allah Ta'ala melarang orang yang sedang i'tikaf melakukan hubungan badan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Wa fi hukmihi, dan sama dengan hukum ini adalah al-inzalu bi syahwatin bidunil jima' kal istimna, mengeluarkan air mani disertai syahwat tanpa jima' seperti onani, atau mubasyaratu zaujah fi ghairil farj, atau bercumbu dengan istri fi ghairil farj, di selain kemaluan, selain hubungan badan, ya, sehingga sampai keluar air mani, tidak boleh. Ya, misalnya saya nggak hubungan badan kok, cuman kelonan karo bojone sampai keluar air mani. Nah, seperti ini hukumnya sama sebagaimana jima. Baik. Ya, tentu saja ini dilakukan di luar masjid ya, di rumah ya. Kalau di masjid ya tidak boleh. Sehingga kalau orang melakukan seperti ini, itu bisa membatalkan iktikafnya. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Orang yang iktikaf menjadi batal ketika dia gila atau dia mabuk. Li khurujil majnuni was-sukran an kaunihima min ahlil ibadah. Karena orang yang gila dan orang yang sedang mabuk, mereka tidak boleh beribadah, mengingat akalnya sudah tidak ada. Berikutnya adalah haid dan nifas. Karena tidak boleh tinggal di masjid bagi orang haid, bagi wanita haid maupun nifas. Sehingga wanita haid, maka dia harus meninggalkan masjid. Ada salah satu jamaah yang beliau datang bersama keluarganya. Beliau, istri, dan anaknya. Ada satu yang perempuan. Begitu anak perempuan ini haid, pulang semuanya. Loh, kenapa? Karena rumahnya jauh ternyata. Dari masjid itu rumahnya jauh. Nah, kalau putrinya sendirian pulang tidak mungkin. Ditemani sama ibunya nggak bisa menggunakan mobil. Akhirnya bapaknya harus nganter. Akhirnya pulang semuanya, nggak jadi i'tikaf. Gara-gara satu yang haid. Tapi Masya Allah, jika memang itu dilakukan dengan niat yang tulus, semoga Allah tetap kasih pahala i'tikaf baginya. Karena kenapa beliau batalkan i'tikaf? Bukan karena bosan, bukan karena apapun, namun karena ada uzur yang itu mengharuskan beliau untuk membatalkan i'tikaf. Kemudian murtad, karena ini bertentangan dengan ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasyirin. Kalau kamu syirik, maka amalmu batal. Kenapa bisa Pak i'tikaf terus murtad? Ya sangat mungkin ya. Ada orang i'tikaf, kemudian penceramahnya orang liberal misalnya, ngajak orang untuk murtad. Akhirnya ada pendengar yang jadi murtad. Batal i'tikafnya. Baik. Selanjutnya jamaah, kemarin kita telah menyinggung tentang wanita i'tikaf di musola rumah. Apakah itu diperbolehkan ya? Telah kita sampaikan bahwasanya wanita diperbolehkan untuk i'tikaf di masjid yang nggak dipakai jamaah. Nah, terus yang dimaksud dengan masjid yang nggak dipakai jamaah itu kayak gimana? Ya. Ini adalah kutipan dari Al-Mughni Ibnu Qudamah.
beliau mengatakan walil mar'ati an ta'takifa fi kulli masjidin wala yushtaratu iqamatul jama'ati fihi. Bagi wanita boleh untuk i'tikaf di setiap masjid dan tidak disyaratkan di masjid itu harus ada jamaah. Li'annaha ghairu wajibatin 'alaiha. Karena jamaah itu enggak wajib bagi wanita. Wa bihadza qala Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi kata Ibnu Qudamah, wa laisa lahal i'tikafu fi baitiha, tapi dia tidak boleh i'tikaf di rumahnya. Ya, sehingga musala rumah kata Ibnu Qudamah tidak boleh. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri, sementara Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lahal i'tikafu fi masjidi baitiha. Dia boleh i'tikaf di masjid rumahnya. Masjid rumah ya musala rumah ya. Wa huwal makan alladzi ja'alathu lis-salati minhu, yaitu tempat yang dia gunakan untuk sholat di dalam rumahnya. Ya, musala rumah ya. Ada orang punya tempat khusus untuk ibadah, musala rumah. Nah, di situ wanita boleh iktikaf di sana. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Dan bahkan wa'tikafuha fihi afdalu li'anna salataha fihi afdal. Dan iktikaf di tempat seperti ini bagi wanita lebih afdal, sebagaimana salat di tempat seperti ini bagi wanita lebih afdal. Wanita itu ketika salat semakin di dalam, makin enggak kelihatan, enggak nampak di permukaan, makin afdal. Wa hukiya an Abi Hanifah, dan diriwayatkan dari Abu Hanifah annaha la yasihu i'tikafuha, tidak sah i'tikaf wanita fi masjidil jamaah, di masjid jamaah ya. Kalau menurut Abu Hanifah malah tidak boleh, karena Nabi SAW tarakal i'tikafa fil masjid lamma ra'a abniyata azwajihi fihi ya. Karena Nabi SAW beliau pernah membatalkan i'tikaf di masjid ketika beliau melihat ada banyak sekali bangunan, ada banyak sekali kemah-kemah yang dibangun oleh para istri beliau. Jadi satu hari Nabi SAW i'tikaf di masjid, lalu beliau membuat tenda gitu ya, membuat tabir untuk tempat i'tikaf. Tiba-tiba beliau melihat di belakang kok banyak tabir-tabir seperti itu, kecil-kecil ya, seperti itu, banyak sekali. Akhirnya beliau tanya, "Lah ini punya siapa kok banyak seperti ini?" Disampaikan kepada beliau, ini punya Zainab, ini punya ini punya ini ya. Kemudian Nabi SAW beliau nggak suka melihat suasana seperti itu. Akhirnya beliau mengatakan, waqal al-birru turidna, apakah mereka mau menghendaki kebaikan dengan cara seperti ini? Kemudian Nabi SAW nggak jadi iktikaf dan beliau minta kepada istri-istrinya untuk balik pulang. Ya. Sehingga di posisi ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah bahwa wanita nggak boleh iktikaf di masjid jamaah. Tapi yang benar, latar belakang Nabi SAW melarang itu adalah karena istri beliau ketika iktikaf itu rame-rame, banyak. Dan beliau nggak suka dengan suasana seperti itu, sehingga beliau nggak jadi iktikaf, beliau batalkan, dan istri beliau disuruh untuk pulang. Karena ada riwayat yang lain, Aisyah pernah iktikaf, dan beberapa istri Nabi SAW pernah iktikaf, tapi suasananya tidak rame-rame seperti kejadian ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait. Mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli.
Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812 7111 1241. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami persilahkan bagian yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak Ustadz melanjutkan pertanyaan kemarin. Orang yang sudah pikun dan sudah lama tidak sholat fardu itu bagaimana hubungannya dengan istri dan anak tirinya? Apa masih mahram? Sudah pikun. Iya, kan Oh. dari sehat beliau tidak sholat hanya dulu-dulunya, kesininya enggak. Baik. Udah rasanya lebih 5 tahun tidak sholat. 5 tahun nggak sholat ya? Iya. Terus ada yang kedua, Ustadz, saya pernah mendengar Ustadz kajian itu, mertua bukan yang wajib dinafkahi. Nah, bagaimana kalau mertua itu tinggal satu atap dengan anak perempuan dan menantu laki-lakinya, tapi mereka dapur terpisah, satu atap itu rumah disekat, jadi seperti terpisah. Nah, tinggal satu rumah, alasannya suami mengizinkan istri untuk menjaga orang tua, tapi tetap dapur terpisah karena menjaga privasi masing-masing dan orang tua pun nggak keberatan gitu, Ustaz. Nah, itu apa boleh diberikan zakat mal? Baik. Oke, itu aja Ustaz pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Untuk orang yang sudah menyatakan atau dia nggak mau sholat sama sekali ya, bahkan dalam tempo yang sangat lama sampai 5 tahun, dan ketika diajak sudah tidak mau sama sekali, wallahu alam, yang lebih kuat statusnya adalah mati kafir ya, atau orang ini statusnya adalah keluar dari Islam sampai yang bersangkutan bertaubat. Sehingga kalau masih memungkinkan untuk ditarik kembali ke Islam dengan cara diingatkan pada saat kondisinya sehat misalnya, karena pikunnya kan tidak terus-terusan, kadang putus, kadang nyambung, kadang pikun, kadang sadar gitu ya. Nah, pas sadar, berusahalah bagi pihak keluarga untuk memperjuangkan agar beliau kembali lagi, karena kalau tidak ya dalam bahaya besar ya, dalam bahaya sangat besar. Sangat disayangkan ya, hidupnya sudah seperti itu, orangnya bukan orang yang dia nggak bisa menikmati dunia banyak, tapi kondisi di akhiratnya juga nggak karuan, atau agamanya nggak karuan, sehingga sangat mengkhawatirkan kondisi di akhiratnya. Maka keluarganya harus berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan beliau untuk mau kembali kepada Islam dengan cara bertobat kepada Allah dan mau melaksanakan sholat sebisanya. Nah, selama posisi ini, terus statusnya bagaimana? Statusnya tetap sebagai orang tua. Cuman untuk dengan istrinya pernikahannya itu seperti dibekukan gitu ya. Orang ketika keluar dari Islam, maka pernikahannya itu seperti dibekukan. Ibarat kalau kita muter video gitu, kita tekan pause. Pause dulu, ini pernikahannya di pause. Kalau dia taubat, maka jadi suami istri lagi. Tapi kalau nggak taubat, lalu diputuskan selamanya akan pisah, ya sudah, berarti bukan suami istri lagi. Sehingga di posisi ini, jika mertua taubat, maka status mereka masih suami istri. Tapi kalau tidak taubat, maka dia dianggap sudah keluar dari Islam. Wallahu alam.
Itu yang saya pahami terkait orang yang meninggalkan sholat. Kemudian untuk posisi mertua yang tinggal satu atap dengan anak perempuannya, apakah lelaki yang menjadi suami, yang menjadi menantunya itu boleh memberikan zakat kepadanya jika yang bersangkutan tidak ada yang ngasih nafkah? Gak ada anak laki-laki yang memberi nafkah kepadanya, maka wallahu ta'ala alam statusnya termasuk orang miskin. Sementara anak perempuan tidak wajib untuk memberikan nafkah baginya, sehingga di posisi ini statusnya seperti orang miskin. Nah, kalau statusnya sebagaimana orang miskin, maka diperbolehkan bagi menantu laki-lakinya untuk memberikan zakat kepadanya. Karena mertua tidak wajib dinafkahi sekalipun dia satu atap. Nah, suami memberikan nafkah kepada mertuanya ini ya sifatnya hanya berbuat baik untuk mertuanya meskipun itu bukan kewajibannya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau bertanya juga Pak Ustaz. Jadi ada hubungan muamalah dengan orang berdagang. Ustaz. Nah, di saat kondisi itu sebelum di luar kota, hubungan kami di agen saya reseller. Nah, Mohon maaf bisa diulang Bu karena putus-putus ini. halo. Ada pedagang. Iya, kami berdagang. Jadi teman saya itu agen, Oke. sedangkan saya resellernya. Reseller ya. Iya, tapi itu barang itu PO 1 bulan, sekitar 1 bulan. Nah, terus kemudian ketika baru ada, baru saya jualkan ke customer saya. Nah, tapi di kondisi ini saya tinggal di luar kota, jadi saya bingung gitu, bahkan maksudnya untuk teman saya mengantar langsung ke customer saya juga saya bingung seperti apa gitu. Apakah dengan solusi seandainya saya saja yang menanam saham, Ustaz, saya bayar barang itu ketika mau masuk PO menunggu 1 bulan kedat, jasa kami jadinya bagi hasil, atau saya masih bisa seperti sebelumnya, yaitu ketika barang datang saya minta teman saya untuk mengantarkan barang ke customer saya, begitu customer saya bayar, baru saya bayar teman saya. Apa mana yang sebaiknya yang bisa dilakukan gitu. Baik. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Pertama, jika agen ini adalah pemilik barang, dalam arti dia sudah nyetok dan dia sudah beli barang itu, berarti dia sebagai pemilik ya. Lalu si agen mempersilahkan kepada Anda sebagai reseller untuk memasarkan kepada para konsumen. Kemudian nanti Anda tidak perlu bayar, tapi bayarnya belakangan. Jika ada konsumen, jika sudah laku dan konsumen sudah bayar, silahkan baru disetorkan ke agen. Maka di posisi ini berarti posisi Anda, reseller, sebagai wakil dari agen. Nah, kalau wakil dari agen, kok misalnya di posisi tertentu Anda nggak bisa melayani karena Anda di luar kota, maka status perwakilan Anda kan jadinya nggak bisa terselenggara. Ya. Si A teman Anda nyuruh Anda untuk menjualkan, nah Anda nggak bisa melakukannya. Berarti tugas wakalahnya sudah selesai sampai nanti Anda balik lagi. Baik. Karena itu ketika agen ngantar sendiri ke mana konsumen-konsumen Anda atas jasa Anda menghubungkan, yaitu nanti sifatnya agen mendapatkan manfaat dari jasa mendapatkan konsumen, tapi bukan menyuruh Anda sebagai wakilnya untuk menjualkan ke konsumen.
Nah, di posisi ini nanti kalau agen misalnya ngasih fee atau apapun, itu haknya agen, terserah agen. Selama dia ridho untuk ngasih fee ke Anda, silahkan Anda untuk boleh menerimanya. Kemudian yang kedua, jika posisi Anda ingin terlibat dengan memberikan modal ke agen, berarti akannya jadi musyarakah. Gini aja, pokoknya saya ikut modal di tempat kamu. Nah, tak kasih sekian, kemudian nanti turut memasarkan bareng-bareng. Nah, saat Anda keluar kota, Anda cuma ngasih umpan ya ke agen, ngasih feed, ini ada konsumen-konsumen saya, dia potensial, silakan dihubungi. Agen kemudian langsung mengantarkan ke mereka. Kemudian nanti ada bagi hasil. Insya Allah ini juga diperbolehkan, karena akad yang Anda lakukan adalah akad musyarakah. Wallahu a'lam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Afwan Ustaz, tanya di luar tema. Saya baru saja bayar zakat mal, dan baru saja saya ingat kalau punya JHT jam prospek Ustaz, sama dana pensiun Manulife yang belum saya terima sebetulnya. Cuman kalau di total sepertinya sudah masuk nisab, dan dana tersebut sewaktu-waktu bisa diambil sebetulnya, cuman ada potongan sama tidak bisa diambil penuh. Apakah ini juga wajib dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Untuk bisa diambil penuh, rentangnya berapa lama, Pak? Setelah benar-benar sudah pensiun, Ustaz. Jadi ini asuransi yang disediakan oleh perusahaan itu. Betul. Terus satu lagi, Ustaz, apabila ada suami istri, seorang suami yang mohon maaf berhubungan intim sama istrinya setelah suci dari haid tapi belum mandi, apakah ini berdosa, Ustaz? Dan apakah ada dendanya? Dan kalau ada dendanya, apakah bisa dicicil atau bagaimana gitu, Ustaz? Baik. Gitu aja, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dana asuransi yang tadi Bapak sampaikan bisa diambil sewaktu-waktu, namun di situ ada potongan. Jika memang bisa diambil sewaktu-waktu, berarti status dana asuransi di sini adalah harta milik pribadi. Jadi di antara syarat zakat, di antara syarat zakat mal adalah milku tam, milku atam, kepemilikan yang sempurna. Dan kepemilikan yang sempurna itu ditandai dengan izin atau hak orang itu untuk memanfaatkannya sewaktu-waktu. Jadi di sini dia punya hak untuk memanfaatkan sewaktu-waktu, sehingga tidak gantung dengan hak orang lain. Nah, yang modal seperti ini, harta yang seperti ini statusnya, maka dia masuk dalam komponen perhitungan zakat mal, sehingga nanti dihitung. Tapi kalau dia tidak bisa memanfaatkan sewaktu-waktu, kamu nggak bisa mendapatkan ini. Nunggu kalau kamu mati, nah itu baru turun harta ini. Duit ini baru turun kalau kamu mati. Nah, berarti itu belum menjadi miliknya. Atau asuransi, atau ini ya, pensiunan, namun baru bisa dia dapatkan kalau dia sudah pensiun. Di usia berapa? Kalau di kantor ini, di instansi ini pensiunnya umur 60. Sekarang orangnya baru di umur 55. Apakah dana pensiunan itu sudah wajib dizakati? Belum. Kenapa? Belum menjadi miliknya. Dia mau tarik sekarang? Enggak boleh, kamu belum pensiun kok. Nanti kalau sudah pensiun baru dikasihkan. Dan ngasihkannya itu per bulan. Ya. Maka baru masuk dalam komponen perhitungan zakat ketika dia dikasihkan. Bulan ini dikasihkan, ya silakan dimanfaatkan. Dia masuk sebagai pendapatan sebagaimana gaji dia. Sehingga kalau sudah ada yang ditabung, tabungannya, akumulasinya itulah yang dizakati. Baik.
Ini kaitannya dengan syarat milkut tam. Sehingga kalau dana Manulife itu Anda bisa menarik sewaktu-waktu dan bisa memanfaatkan sewaktu-waktu, tapi dengan ada potongan, insya Allah berarti sudah masuk kategori harta yang berstatus milkut tam, sehingga masuk dalam komponen yang harus dihitung ketika ngitung zakat. Wallahu alam. Kemudian terkait wanita yang sudah suci dari haid tapi belum mandi, kemudian melakukan hubungan badan, apakah diperbolehkan? Silakan Anda buka firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 222. Coba kita buka ya. Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 222. Baik. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, tentang waktu haid. Qul, katakanlah, huwa adzan, haid itu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita fil mahid. Al mahid di sini maknanya adalah tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan. Maksudnya jangan melakukan hubungan badan. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati wanita, mendekati istri kalian hatta yathurna, sampai dia putus dari haid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan kalau dia sudah tatoharna, fa'tuhunna, kalau dia sudah tatoharna, makna tatoharna adalah dia sudah bersuci. Jika istrimu itu sudah bersuci alias mandi, maka bolehnya seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya yang putus dari haid adalah setelah sang wanita itu, sang istri mandi. Karena itu di sini ada dua kata toharo ya. Hatta yathur, di sini putus darah haid, sudah nggak keluar lagi. Berarti dia sudah suci. Tapi dia belum bersuci. Sehingga perlu dibedakan antara suci dengan belum, antara suci dengan bersuci. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, baru silahkan melakukan hubungan badan. Ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan hubungan badan setelah istrinya suci dari haid padahal belum bersuci, maka dia melakukan perbuatan dosa. Karena melanggar apa yang disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu apa konsekuensinya? Sebagian ulama ada yang menyebutkan dia harus bayar kafarah. Dan kafarahnya dalam bentuk sedekah. Sedekah berapa? Antara setengah sampai 1 dinar. Antara setengah sampai 1 dinar. Dan rentang antara setengah sampai 1 dinar. Memang hadis ini masih khilaf, dan itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ulama khilaf apakah itu sahih atau tidak. Kalau kita mengambil bahasanya ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian rentang antara setengah dan 1 dinar itu seperti apa? Ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama, jika darahnya keluarnya masih deras, masih banyak, maka kafarahnya 1 dinar. Tapi kalau darahnya tinggal dikit, kafarahnya setengah dinar. Sehingga kalau belum mandi, maka masuk di kafarah setengah dinar. Ya, berapa Pak setengah dinar itu? 2 gram 1/8 ya. 2/8 gram emas. 1 gram sekarang 900, ya berarti sekitar 2 juta sedekah yang harus dikeluarkan. Disebabkan karena dia melakukan hubungan badan sebelum wanita itu bersuci. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimanakah wanita yang sedang menyusui untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Seringkali merasa sedih karena tidak bisa beritikaf di masjid. Di rumah pun banyak limitasinya. Apakah kami bisa mendapatkan pahala seperti orang-orang yang itikaf, Ustadz?
Dan apakah kalau beritikaf di musola rumah diperbolehkan untuk masak atau aktivitas yang lain? Baik. Ketika Anda ingin mendapatkan Lailatul Qadar dalam posisi sebagai ibu yang sedang menyusui atau wanita haid, ya, apalagi wanita haid yang dia nggak bisa menyentuh Quran, dia nggak bisa sholat dan seterusnya. Terus bagaimana seperti ini kondisinya? Saya kutipkan kejadian ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid pada waktu beliau haji. Pada saat Nabi SAW singgah di Saraf, di sebuah tempat namanya Saraf, ya. Ketika beliau singgah di Saraf, kata Aisyah, "Hidtu," aku mengalami haid. Kemudian Aisyah nangis. Aisyah nangis. Ditemui oleh Rasulullah SAW di tendanya. "Loh, kamu nangis kenapa? Ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu nangis?" Kemudian Nabi SAW menduga, ini pasti karena haid. Lalu beliau tanya, "Anafisti, apakah kamu sedang haid?" "Anafisti, apakah kamu sedang haid?" Aisyah mengatakan, "Na'am." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya haid itu adalah kejadian yang Allah tetapkan untuk anak perempuan Adam. Inna syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid itu adalah kejadian yang Allah tetapkan untuk anak perempuan Adam. Nah, dan ibadah kepada Allah, salah satu di antara bentuknya adalah ridho kepada ketetapan Allah. Ya. Memang ini ibadah batin, ya. Ini ibadah batin. Yang itu bisa jadi bagi orang yang tidak bisa mengolah batinnya dengan baik akan terasa berat. Wanita mengalami haid dalam musim haji coba. Sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan seperti jamaah haji yang lain. Dia hanya bisa diam di tenda. Apa yang bisa saya lakukan? Masa sudah capek-capek datang ke sini, sudah keluar biaya banyak, kemudian di tanah suci cuman di hotel aja melulu. Ngapain? Padahal di hotel juga kadang ibu-ibu ketakutan, nanti jangan-jangan ada orang yang masuk hotel, ya. Sehingga dia berada di hotel tuh dalam posisi nggak nyaman dia. Dia pengennya bisa ke Masjidil Haram, bisa beribadah, bisa sholat. Tapi karena sedang dalam kondisi haid, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ridho kepada ketetapan Allah bagian dari ibadah. Sebagaimana ada ibadah yang bentuknya fisik, ya. Kalau ibadah fisik berarti melakukan amalan taat. Ya. Mungkin wanita haid itu nggak bisa melakukan yang bagian ini. Kami nggak bisa sholat. Kami nggak bisa memegang mushaf untuk baca Quran. Sehingga kalau baca Quran repot, ya. Kalau nggak punya laptop, nggak bisa dia. Kalaupun HP, susah untuk menyentuh bagian Qurannya. Wanita haid boleh nyentuh HP meskipun ada Qurannya, ya. Karena yang dia sentuh di sini adalah HP, bukan mushaf. Sedangkan teks ini, teks Quran, nah ini nggak boleh disentuh bagi wanita haid. Nah, terus gimana Pak untuk bisa mengalihkan? Kalau ada namanya apa ini? Pulpen apa? Tapi ini nggak matching, ya, nggak bisa. Hah? Nah, nggak bisa, ya. Kalau yang HP ada pulpennya itu, ya, ada stylusnya. Nah, kalau bisa seperti itu bagus, sehingga Anda bisa baca tanpa menyentuh teks Qurannya. Kalau begini Anda nyentuh HP. Ada keterangan dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah ta'ala, tentang hukum menyentuh atau hukum membaca Quran dengan menggunakan HP bagi orang yang hadas. Selama HP ini dimatikan, HP ini mati, nggak ada teks apapun. Di sini ada aplikasi mushaf Al-Quran. Wanita haid nyentuh tidak masalah. Ini dipakai tidur ketindian tidak masalah. Ditaruh di saku, diduduki tidak masalah. Kenapa? HP. Masuk toilet tidak masalah. HP.
Baik. Tapi ketika Anda menyalakan aplikasi Quran, nyala aplikasi Quran, aktif, bagian ini dihukumi sebagaimana mushaf Al-Quran. Bagian ini saja. Tapi bagian-bagian yang lain ya tetap dihukumi sebagai HP. Ya, sehingga kalau ada pulpen stylus tadi, Anda bisa pindah-pindahkan teks Quran ini tanpa harus bersentuhan. Insya Allah wanita haid bisa melakukannya. Baik. Kembali ke sini. Jadi kalau Anda tidak bisa beribadah secara fisik karena keterbatasan, tapi ibu bisa beribadah kepada Allah dengan ridho, kepada ketetapan Allah. Ya, ada banyak limitasi yang tadi Anda sampaikan ya. Tapi Anda ridho dengan ketetapan Allah seperti ini. Insya Allah ini juga jadi nilai plus bagi seorang wanita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz beserta kaum muslimin selalu diberikan rahmat, hidayah serta taufik, dan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin walaka bimithlin. Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara membayar zakat ketika sedang itikaf? Barakallahu fiik. Bagaimana cara membayar zakat? Zakat apa ini? Kalau zakat fitrah, iktikaf itu selesai ketika malam Id. Sehingga Anda bisa bayarkan di malam Id. Anda keluar untuk bayar zakat. Tapi kalau zakat mal, bisa nggak transfer? Bisa. Dan transfer di masjid boleh nggak? Boleh. Sehingga kalau bisa Anda transfer, silahkan transfer. Kalau nggak bisa gimana? Anda hubungi keluarga. Atau minta tolong si A, minta tolong si B. Tolong kirimkan zakat saya ke si A, ke si B, ke si C. Sesuai dengan sasaran yang Anda inginkan. Atau dititipkan ke takmir. Sehingga tidak bertentangan antara bayar zakat dengan iktikaf. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.